Kejaksaan Agung RI akan kembali memanggil Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang tidak hadir dalam pemeriksaan pada Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah memanggil Airlangga sebagai saksi dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah CPO atau minyak goreng dengan 3 tersangka korporasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I. Ketut Sumedana, mengatakan Airlangga tidak hadir sesuai jadwal yang ditetapkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut tidak memberikan penjelasan alasan ketidakhadirannya. Kita tunggu sampai jam 6 lewat beliau tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi alasan mengenai kehadirannya, kata Ketut saat konferensi pers, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Dengan demikian, penyidik Jampitsus akan kembali memanggil Airlangga Hartarto pada Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Ketut mengatakan surat panggilan pemeriksaan terhadap Airlangga akan dikirim pada Kamis besok. Harapan kami hadir. Harapan kami semua warga negara patuh hukum, ujar Ketut. Adapun terkait penyidikan 3 tersangka korporasi dalam kasus korupsi CPO, tim penyidik Jampitsus hingga kini telah memeriksa 17 saksi. Kemudian, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di 7 tempat. Ini penggeledahan tambahan dari penggeledahan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tutur Ketut. Pada tanggal 15 Juni tahun 2023, Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group, sebagai tersangka korupsi dalam kasus ini. Penetapan tersangka dilakukan setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 5 orang terdakwa dengan hukuman 5-8 tahun. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap inkrah di tingkat kasasi. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi atau tempat di mana para terpidana bekerja. Oleh karena itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Ketut mengatakan negara mengalami kerugian keuangan sebesar 6,47 triliun rupiah akibat perkara ini. Selain itu, perbuatan para terpidana juga telah menimbulkan dampak signifikan, yaitu terjadinya kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan masyarakat khususnya terhadap komoditi minyak goreng. Akibatnya, dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat terhadap komoditi minyak goreng, negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar 6,19 triliun, kata Ketut. Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat vonis semua terdakwa kasus korupsi minyak goreng di tingkat kasasi. Kelimanya mendapatkan tambahan hukuman penjara dan denda. Vonis tersebut diputus pada Jumat, tanggal 12 Mei tahun 2023. Kelima terdakwa tersebut adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana, anggota tim asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, Wei Binanto Halimjati alias Lin Chewei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, Stanley M.A., dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang.